Usai menyandang status tersangka kasus dugaan penistaan agama, Lina Mukerje kini mengaku kena mental. Iya, Lina yang semula nampak tak gentar menghadapi berbagai kecaman, kini mengaku kapok berhadapan dengan masalah hukum. Untuk menebus aksi tak menyenangkan yang dilakukannya itu, Lina kini secara terang-terangan meminta maaf dan mengakui kesalahannya, baik terhadap pelapor maupun terhadap seluruh umat Muslim. Namun, alih-alih dimaafkan, Lina justru kembali mendapat kecaman dari netizen. Pasalnya, saat menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan pada Kamis 4 Mei 2023 lalu, Lina hanya tampak mengenakan piyama tidur. Tidak hanya itu, batalnya penahanan Lina pun seolah membuat netizen semakin geram. Ia diketahui sebelumnya penyidik tidak melakukan penahanan lantaran Lina harus dilarikan ke UGD. Lantaran sakit mah akutnya yang kambuh setelah menjalani pemeriksaan panjang oleh penyidik. Lantas, seperti apa Lina Mukerje menyikapi kasus yang tengah ia hadapi saat ini? Benarkah karena sakit yang Lina derita, kini ia tidak harus menjalani penahanan, melainkan hanya wajib lapor saja? Dan seperti apa pula ahli hukum pidana menyoroti kasus yang tengah dihadapi Lina tersebut? Kena mental banget, aku kayak nggak percaya. Awal dipanggil, aku kan nggak datang. Terus habis itu aku datang yang kedua, aku nggak nyangka jadi tersangka, terus langsung naik kasusnya. Kaget banget sih, aku kayak nggak dikasih kesempatan, tiba-tiba langsung tersangka. Jadi termasuk alot. Menentukan seseorang menjadi tersangka bisa hitungan 1 hari juga. Asal semua alat buktinya dihadirkan. Jadi apalagi kasus yang sifatnya viral. Jadi nanti LP, kemudian dipanggillah pelapor, dipanggillah saksi, dipanggillah terlapor, dipanggillah saksi ahli. Kemudian setelah itu langsung dilakukan sebuah proses gelar perkara di unit yang ada di kepolisian. Setelah itu gelar perkara dengan wasidik, pengawasan penyidik. Di situ ada Irwasda, ada penyidiknya, ada bagian bidang hukumnya, ada wasidik, semuanya hadir. Nanti dipaparkan oleh penyidik dan kanit atau kasubdit dari Direktorat Kriminal tersebut bahwa ini layak untuk dijadikan tersangka karena A, B, C. Semua peserta gelar perkara mengatakan oke, sepakat, langsung naik saat itu juga menjadi tersangka. Dari 2 keterangan alat bukti saja, baik saksi ataupun saksi ahli, bisa menentukan seseorang menjadi tersangka. Itu pun setelah polisi melakukan sebuah tahapan berikutnya yang namanya gelar perkara. Gelar perkara di sebuah polda misalnya, dipanggil, di situ ada penyidiknya, ada kanitnya, ada kasubditnya, kemudian ada bidang hukumnya, ada wasidiknya, dan lain-lain. Kemudian ditentukan kalau memang bisa naik, ya langsung naik menjadi tersangka. Awalnya kan gini, aku pikir aku nggak menyakiti, karena kalau menista tuh gini, kayak maaf ya, dulu adalah pejabat yang kalian tahu siapa gitu kan, dia nyebutin ini begini, ini kitab suci begini. Aku pikir begitu, jadi aku tuh awalnya tidak berpikir kalau aku tuh menista. Setelah viral, segala sesuatu kan setelah viral, nah itu jadi banyak ulama turun, makanya polisi kan pasti akan ada tekanan dari masyarakat ketika ulama ormas turun. Di situ lah polisi cepet-cepet ngamanin aku seperti itu, karena katanya sangat meresahkan sekali dan viral sekali. Ustadz nyentil kan, aku langsung kayak aduh, kayaknya nggak enak juga nih kalau bermasalah sama ustadz nih, panjang banget. Cuman aku udah minta maaf di beberapa media, cuman kayaknya pelapor ini memang mungkin ya kita nggak tahu lah sakit hatinya orang. Aku tuh agak depresi karena aku sempat semalam tidur di sana, tapi bukan di tahanan. Di kantor polisi tuh ada spring bed, aku tidur di sana, yang aku tuh malam tuh kayak langsung kayak terbayang, karena dia udah bilang kalau di tahanan kamu tidak akan bisa menggunakan sabun udah disediain, hanya bisa menggunakan kaos, tidak boleh menggunakan aksesoris, dan tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa handphone. Segitu takutnya tuh di imajinasiku tuh, jadi langsung kambuh lah. Dari situ aku dilarikan ke UGD. Kenapa pas di sana itu udah, aduh aku masih hidup nggak? Aku sempat sampai kayak mau mati loh, kayak kaget kan gitu. Aku memang punya panik attack, jadi mereka tahu kalau mental health aku tuh nggak 100% bagus sih. Ditambah ada kayak gitu, jadi kayak dunia ini gelap banget loh. Ini pelajaran, dan saya kapok karena saya 1 hari itu udah ngerasa saya kayak ditahan loh, karena semua ini udah saya lepas gitu. Jadi kayak ini kapok, nggak mau lagi karena takut banget urusan sama polisi ini terakhir kali. Terus terang depresi berat, sampai sekarang lambungku suka kayak sakit gitu loh.
Meski telah mengungkapkan permintaan maafnya berulang kali, Lina mengaku jika hingga kini sang pelapor Ustadz Muhammad Syarif Hidayat tetap bersikukuh untuk terus melanjutkan permasalahan tersebut ke tingkat pengadilan. Maka dari itu, meski tidak ditahan, tersangka Lina masih tetap harus menjalani proses wajib lapor hingga waktu yang belum ditentukan. Ya, perdamaian yang diinginkan oleh Lina nampak terus berjalan alot. Namun, Lina mengungkapkan jika pelapor terus menolak permintaan maafnya, Lina akan mengembalikan permasalahannya itu kepada pihak kepolisian dan menerima apapun konsekuensinya. Lantas, seperti apa curhat Lina tentang ancaman hukuman yang akan ia hadapi? Dan bagaimana pula ahli hukum menjabarkan proses demi proses yang nantinya akan dihadapi oleh tersangka Lina dengan kasus penistaan agamanya itu. Jadi aku tersangka tidak ditahan, namun aku wajib lapor melalui virtual kayak call kayak gitu loh, video call seperti itu. Kalau bebas enggak, karena gini, jadi kasus ini tergantung pelapor. Kalau pelapor mau naik ke pengadilan, ya pasti kita naik gitu. Cuman kita sudah pernah punya itikat baik gitu, karena gini, saya kan manusia biasa ya. Biasanya kalau ustadz yang mengetahui agama harusnya memberikan kesempatan, oh si Lina ini manusia biasa yang salah. Tapi kalau ustadznya juga meminta damainya besar, nominalnya itu aku nggak bisa, ada pilihan beberapa sih. Atau misalnya tetap lanjut, saya tetap akan lanjut, tapi saya sudah pernah meminta maaf. Jadi kemarin kepolisian bilang gini, Lina Mukherjee sudah minta maaf, kooperatif sekali anaknya, sopan gitu, tidak berniat dan tidak mengulangi. Jadi polisi sendiri bilang ya diusahakan nanti ya kalau bisa kita atur mediasi sama si pelapor, itu adalah salah satu ya. Tapi kalau masih sama pihak kepolisian diatur mediasi ternyata mereka tetap tidak mau, ya saya mengikuti proses sampai ke pengadilan yang nggak tahu kapan ya, karena berkasnya kan harus lengkap. Sempat sih, tapi kayaknya alot susah sih karena dia katanya nggak mau ada perdamaian seperti itu. Pada saat hal-hal yang sifatnya sudah masuk ke ranah yang namanya informatika, internet, itu ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE cukup ketat terkait dengan hate speech atau ujaran kebencian. Dan di situ ancaman hukumannya masih berat kalau ujaran kebencian dibanding pencemaran nama baik. Ujaran kebencian itu masuk di pasal 28. Khususnya di ayat 2 terkait dengan barang siapa yang menyebarkan konten-konten yang mengandung unsur-unsur kebencian terkait dengan suku, agama, ras, antar golongan. Itu ancaman hukumannya lebih berat karena langsung bisa masuk ke penjara di atas 5 tahun. Sedangkan ancaman hukuman dari pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 di Undang-Undang ITE juga itu adalah 6 tahun. Meskipun kalau dilihat nanti KUHP baru kita itu turun tuh, ujaran kebencian itu menjadi 4 tahun. Tapi karena belum berlaku KUHP baru Indonesia, makanya ancaman hukuman untuk ujaran kebencian kemudian dijungtokan dengan pasal 5 Undang-Undang ITE, dijungtokan lagi pasal 156A KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu sudah layak bisa diproses, penyidik langsung gelar perkara, kemudian menentukan status yang tadinya terlapor bisa menjadi tersangka. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, automatically langsung bisa ditahan. Karena menurut KUHP kita, ancaman hukuman di atas 5 tahun ada dugaan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Jadi penyidiklah yang punya hak prerogatif, hak subjektif, hak objektif untuk menahan seseorang terlapor menjadi tersangka yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Saya sebagai umat muslim, saya minta maaf banget sudah melukai hati semuanya. Intinya saya nggak bermaksud seperti itu, dikasihlah kesempatan satu kali lagi. Biasanya kan sesama muslim itu masih mau memaafkan. Kalau Tuhan bisa memaafkan, masa kalian tidak bisa memberikan aku kesempatan? Dan ke depan siapa tahu aku menjadi konten yang lebih memberikan edukasi yang lebih baik dari kejadian ini. Jadi untuk umat muslim saya mohon maaf sebesar-besarnya, diberi kesempatan lagi. Terima kasih.